Kalau kita bicara yang namanya press conference dan sebagainya, itu kan setiap hari mereka melakukan itu, ya. Jadi inilah menunjukkan bahwa mereka ini sudah panik sepanik-paniknya. Mereka sudah tahu bahwasannya P21 itu sudah ada, ya. Jadi mereka mencari celah untuk bisa meyakinkan publik untuk berdiri di belakangnya, ya, untuk mendukung semua argumen-argumen yang menurut saya, ya, argumen yang sudah usang, sudah basi buat saya untuk itu. Dan itu selalu repetisi propaganda yang mereka lakukan, ya. Kalau mereka ingin melaporkan, katakanlah para pelapor itu dari dulu aja mereka laporkan, kenapa baru-baru sekarang, ya. Apalagi banyak sekali yang dia katakan, yang disebutkan juga kan, ya, mengenai katakanlah si Roy Suryo itu mengenai yang namanya Twitter dia yang tahun 2020 kemudian ya terbuktikan gitu ya, artinya diangkat ke publik, ya. Saya ingat 17 Juli 2025 di stasiun di Rakyat Bersuara, ya, saya kan membuka juga, ya, yang namanya Twitter dia mengenai membahas ijazah Pak Jokowi, ya. Dan di situ jelas kok ada, walaupun bukan ijazah dalam berbentuk scan yang berwarna, tapi ada fotokopi. Tapi di situ ada skripsi juga, persis yang dia bawa selama ini, ya. Jadi kemudian dia angkat pada CNN kemarin, pada saat itu dia mengakui loh, 17 Juli itu bahwa itu adalah Twitter dia, ya kan. Bisa saja para pemirsa untuk bisa mencoba membuka lagi, ya, waktu Rakyat Bersuara tanggal 17 Juli 2025 itu, dan dia itu mengakui bahwa itu adalah Twitter dia. Kemudian kemarin waktu di CNN di head to head itu Ade Darmawan juga membuka juga, ya, mengenai Twitter yang sama, tapi dia kan tidak mengakui bahwa itu adalah Twitternya. Berarti ada inkonsistensi di sini, ya. Artinya yang berbohong itu siapa? Yang berbohongnya itu kan jelas kan, yang berbohong itu siapa. Nah kemudian ini dibuat lagi bahwasanya ada suatu semacam pembajakan dari Twitter dia gitu kan, dengan bermacam-macam alasan dan sebagainya, ya. Terus dia katakan melaporkan L dan sebagainya, dan tidak jelaskan L itu siapa, apa kaitannya misalnya L itu, ya. Tapi yang jelas itu adalah proses ini terus berjalan, ya. Yang permintaan mereka mengatakan SP3, ya, mohon maaf kalau saya katakan itu permintaan yang absurd, ya. Suatu permintaan yang tidak mungkin akan terjadi karena semua barang bukti itu sudah ada semuanya, ya, sudah jelas, dan sudah prosesnya ini berjalan secara simultan, ya. Jadi P21 itu, ya teman-teman, ya, itu sudah turun, ya. Kenapa saya selalu mengatakan Andi Aswan ini mengada-ngada dan sebagainya? Saya katakan sejelasnya, ya, karena saya juga mendapat source yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian juga clue yang diberikan oleh Kabid Humas pun sudah terang benderang clue-nya untuk itu. Tinggal prosesnya sekarang diumumkannya itu, ya. Ya kalau menurut saya untuk bulan Mei tidak akan diumumkan, tapi di bulan Juni insya Allah itu akan diumumkan kalau tidak ada invisible hand yang bermain di sana, ya. Jadi selama ini juga sebetulnya mau diumumkan di bulan Mei, tapi ya ada sesuatu lah yang tidak bisa harus dipenuhi kemungkinan, maka akan di switch itu adalah di bulan Juni. Ya. Sudah bisa dipastikan bahwa pelaporan dari atas nama Pak Jokowi sendiri terkait dugaan ijazah palsu ini akan sampai dengan persidangan, nantinya akan keluar di bulan Juni, ya Pak? Ya, akan keluar akan segeralah di bulan Juni itu nanti, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ditunda-tunda, artinya sesuatu yang dikatakan untuk diambangkan, ya, tidak. Ini bukan main-main, ini bukan seorang rakyat biasa, ya. Ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang didongret habis-habisan oleh kelompok mereka itu, ya. Jadi ini tidak mungkin
katakanlah proses ini masuk ke jalur jalur politik. Walaupun mereka berusaha untuk membawa kasus ini ke jalur politik. Seperti apa masuk ke jalur politik? Ya, dia meminta kepada DPR RI ya untuk audiensi ya. Padahal kita juga ketahui banyak sekali usaha-usaha yang mereka lakukan itu akhirnya kandas tengah jalan ya. Katakanlah CLS, DNO, MK ditolak, apalagi Komnas HAM dan sebagainya. Pokoknya yang menurut saya sebetulnya mereka tidak mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge nantinya itu adalah di pengadilan. Ya kalau mereka mau punya keyakinan penuh 99,9% bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ayo challenge di pengadilan, kita buktikan. Tapi jangan menuduh orang lagi. Katakanlah yang dituduh itu misalnya penyidik, aparat penegak hukum, ada katakanlah penyelundupan pasal, ada dikatakanlah kriminalisasi. Ketika itu di challenge ya, ayo majukan ke pra peradilan. Apa yang mereka lakukan? Ya, kita seperti dituduh oleh mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak memanfaatkan celah-celah yang lain. Oke, that's fine kalau dia katakan hal itu. Tapi saya bisa katakan mereka itu adalah sontoloyo untuk melakukan itu. Karena niatnya memang bukan untuk maju ke pengadilan. Yang selama ini dikatakan bahwa Pak Jokowi takut untuk ke pengadilan. Ya, tapi mereka ingin untuk melibatkan pemerintah di dalam kasus yang murni hukum ini, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu perhatian yang sangat khusus dari pemerintah ya, padahal dia ini bukan siapa-siapa menurut saya begitu. Oke, lalu Mas, ini kan juga menariknya bahwa dari pihak Mas Roy CS ini menginfokan bahwa sempat adanya 3 laporan. Nah, lalu ketiga laporan ini bisa dibilang dari relawan dan ataupun organisasi. Lalu ada beberapa nama juga seperti Pak Samuel dan Bang Lecu. Yang dipertanyakan adalah kok ini sebenarnya ada nama pelaporannya untuk 1 orang, tapi kok ini dibilangnya organisasi. Ini cukup menarik nih. Apakah ini ada yang salahkah atau bagaimana nih Bang Andi? Kalau saya bilang, kalau itu salah pasti dari awal penyidik itu pasti tidak akan melanjutkan laporan mereka. Ya, kalau salahnya dari awal. Pertanyaan saya, kenapa mereka mempertanyakan sekarang setelah P21 ini akan diumumkan? Kan pertanyaan saya itu, kenapa baru sekarang? Ya, kenapa tidak dari kemarin setahun yang lalu untuk mempersalahkan itu? Ya artinya ya kembali lagi saya katakan ini mereka mencari celah. Bagaimana bahwasanya ya mereka inginkan adalah SP3 ya, dan tidak menginginkan adanya P21 dan tahap 2 yang selanjutnya masuk ke pengadilan. Karena mereka ini yang tadinya ingin yang namanya, kalau istilahnya yang menggertak Pak Jokowi untuk tidak akan hadir dan membangun opini bahwa Pak Jokowi takut untuk hadir di persidangan yang dia selama ini katakan berulang kali untuk mempengaruhi publik atas pembenaran dia. Ini terbantahkan. Berulang kali juga kita mengatakan kuasa hukum dari Pak Jokowi itu pun juga menyatakan Pak Jokowi 100% siap untuk hadir di pengadilan, akan membawa ijazahnya dari SD sampai S1.